Nabi yang berteman dan bernegosiasi dengan malaikat maut. Siapakah nabinya? Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Yakub bertemu dengan malaikat maut, di mana kisah ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman dalam bukunya Irsyadul Ibad, nasihat-nasihat peningkatan amal untuk bekal akhirat. Dia mengatakan bahwa Nabi Yakub menyampaikan suatu permintaan kepada malaikat maut. Maka Nabi Yakub berkata, "Wahai malaikat maut, aku ingin meminta kepadamu sesuatu permintaan." Malaikat maut berkata, "Silahkan, apa permintaanmu?" Nabi Yakub berkata, "Beritahukanlah kepadaku jika ajalku sudah dekat dan jika engkau ingin mencabut nyawaku." Lalu malaikat maut menjawab, "Baiklah Nabi Allah, nanti aku akan mengutus 2 atau 3 utusan kepadamu." Ketika ajal Nabi Yakub sudah tiba, sudah berselang dengan begitu lama antara malaikat maut dengan Nabi Yakub, maka suatu ketika ajal Nabi Yakub sudah tiba, maka malaikat maut kembali mendatanginya. Nabi Yakub bertanya, "Kenapa engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku, wahai malaikat maut?" Lalu malaikat maut menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawamu dan tanda-tanda yang diberitahukan sudah sampai kepadamu." Nabi Yakub berkata, "Bukankah dulu engkau mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mengutus 2 atau 3 utusan kepadaku?" "Betul," kata malaikat maut. "Aku sungguh telah mengutusmu. Pertama, rambutmu yang memutih setelah sebelumnya hitam. Kedua, melemahnya badanmu setelah sebelumnya kuat. Ketiga, membungkuknya tubuhmu setelah sebelumnya tegak berdiri kokoh. Inilah utusan-utusanku, wahai Nabiullah Nabi Yakub. Aku utus kepada anak dan cucu Adam sebelum dia mati." Maka ketika itu, karena sudah ada tanda-tanda dan utusan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yakub, yang sebelumnya Nabi Yakub tidak menyadari tanda-tanda itu, dia pasrah, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Dan sebetulnya bagi kita orang yang beriman sebagai manusia, tanda-tanda kematian itu sudah dekat dengan kita. Dengan memutihnya rambut, dengan melemahnya tubuh, serta kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita. Maka marilah kita sadari bahwasanya apa yang sudah ditentukan oleh Allah sudah pasti, dan kita persiapkan demi kehidupan akhirat nanti yang diawali dengan alam barzakh. Orang yang selalu ingat mati tentu mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Memahami bahwa ada lagi kehidupan setelah mati. Bekal kehidupan setelah kematian bukanlah harta yang berlimpah, rumah yang mewah, perhiasan yang berkilo-kilo, dan sejenisnya. Bekal yang hanya berlaku adalah amal kebaikan. Maka setiap manusia pasti menemui kematian. Kematian adalah akhir dari segala-gala dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Setiap makhluk Allah akan mati. Manusia, jin, setan, tumbuh-tumbuhan, binatang,
malaikat yang pencabut nyawa dan akhirnya akan mengalami kematian, dan akhirnya hanya Allah yang tinggal satu-satunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Setiap nyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami yang akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kematian dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati Ananda. Maka jadilah Ananda orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun Ananda berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi Ananda, sebab maut pasti akan menjemput tanpa bisa dielakkan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kemanapun kita akan bersembunyi, melarikan diri dari kematian, maut itu yang akan mendatangi kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semakna dengan firman Allah yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Makna yang dimaksud adalah setiap orang pasti akan mati. Tiada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan dia dari kematian, baik dia ikut dalam berjihad ataupun tidak ikut, karena sesungguhnya umur manusia itu ada batasnya dan mempunyai ajal yang telah ditentukan serta kedudukan yang telah ditetapkan baginya. Kemudian kematian itu adalah merupakan ujian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, yakni bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk dari tiada menjadi ada untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Kemudian di kematian itu tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa dipercepat. Semuanya adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus 49. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Surat Yunus 49.
Setiap generasi mempunyai batas usia yang telah ditentukan bagi mereka, dan apabila batas usia itu telah habis masanya, maka mereka tidak dapat mengundurkan ajal itu sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Kemudian kematian itu hanya Allah yang mengetahuinya. Itu adalah kekuasaan dan ketentuan Allah. Tinggal hanya manusia menunggu dan menunggu kapan ditetapkan oleh Allah atas kematiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan kapan kita meninggal, dan kita hanya tunggu menunggu, maka kita berkewajiban mempersiapkan diri untuk perbekalan yang akan kita bawa menuju kehidupan akhirat yang diawali dengan alam barzakh atau alam kubur. Maka di akhirat, di alam barzakh, yang bermanfaat adalah amal soleh, ibadah yang pernah kita kerjakan selagi hidup di dunia. Kita mempunyai harta yang kita banggakan, anak yang kita besarkan, keluarga yang kita cintai, semuanya akan sirna pertolongan dan bantuannya. Sekalipun dia mau membantu dan menolong kita, tapi tidak Allah izinkan. Oleh sebab itu kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyil ardi tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan besok hari, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Apa yang disebutkan oleh ayat ini merupakan kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Maka tidak seorang pun yang dapat mengetahui kecuali setelah ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan mengenai hal hari kiamat, tidak seorang pun dari kalangan nabi yang diutus atau malaikat yang terdekat mengetahuinya. Maka seseorang yang sudah ditakdirkan untuk kematiannya, maka malaikat diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Makna lahiriah ayat menunjukkan bahwa malaikat maut tersebut adalah malaikat tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa para pembantu malaikat maut mencabut roh dari semua bagian tubuh, dan manakala roh telah sampai di tenggorokan orang yang bersangkutan, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Kemudian manusia sebelum dicabut oleh Allah yang diwakili oleh malaikat mencabut roh, maka sebelumnya tentu semua manusia pasti mengalami sakaratul maut. Sakarat artinya mabuk, maut artinya mati, artinya mabuk di saat hampir mati. Maka di saat manusia sakaratul maut, segala amal dan perbuatannya dan kebiasaan yang pernah dia biasakan, di saat itu kembali menghantui dan terbayang apa yang pernah dia kerjakan. Itulah yang akan tersebutkan di saat dia sakaratul maut. Kalau seseorang biasa menyebut zikir, baca Al-Quran, serta bertasbih berdoa kepada Allah, maka ketika sakaratul maut itu, maka itulah yang mereka baca.
Tetapi apabila perbuatan dan kata-kata kotor yang sering dia ucapkan dan lakukan, maka perkataan kotor dan perbuatan itulah yang sering terucap di bibirnya. Maka manusia ketika sakratul maut, kata Rasulullah SAW, matan nasu mata bi ma'ashihim, matinya manusia, keadaan manusia mati sesuai dengan kebiasaan yang pernah dia lakukan selagi sehat, selagi hidup. Maka sakratul maut itu pasti akan datang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tajtahi. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah perkara yang kamu selalu lari daripadanya. Tafsirnya, inilah yang hal kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya, yaitu kematian, dan tidak dapat pula mengelak darinya. Kematian yang kamu selalu lari daripadanya menjauhkan diri kini telah datang menjemput dirimu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kematian seseorang itu tidaklah menyenangkan, tetapi kematian seseorang itu sangat-sangat mengerikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wattaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Artinya, sekali-kali tidak apabila napas seseorang telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang bisa menyembuhkan? Dan orang-orang yang tengah sakrat itu meyakini bahwa sesungguhnya itu adalah waktu perpisahannya dengan dunia. Dan bertautlah betis kanan dengan betis kiri saat dicabut rohnya, kepada Tuhanmu lah kamu pada hari itu dikirim. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan keadaan seseorang meregang nyawa dan hal-hal yang mengerikan yang terjadi di saat itu. Semoga Allah meneguhkan kita dengan kalimat yang teguh. Kemudian ketika sakratul maut itu sudah datang kepada kita, penderitaan demi penderitaan yang sangat getir dan sangat menakutkan. Seseorang tidak dapat mempertahankan ruhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah 83 sampai 87. Falaula iza balagatil hulqun wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Artinya, maka mengapa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, padahal kami ketika itu melihat dan kami telah dekat kepadanya daripadamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Surah Al-Waqiah 83 sampai 87. Ayat ini menceritakan betapa ngerinya kalau nyawa manusia sudah sampai di tenggorokannya. Keluarga-keluarga yang hadir datang hanya untuk melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut sebagai pertemuan terakhir. Dalam peristiwa tersebut, keluarganya tidak dapat menyaksikan malaikat yang mencabut saudaranya, padahal ia berada di sebelahnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa setiap insan tidak dapat mempertahankan ruh dari malaikat maut. Ini suatu bukti bahwa baik roh maupun jasad bukan milik manusia dan semuanya kekuasaan Allah. Perlu kita sadari dan kita yakini dan kita benarkan bahwa kematian itu adalah mutlak atas kuasa Allah. Wa wal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadukumul mautu
tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Artinya, dan dialah yang menguasai mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Surat Al-An'am ayat 61. Allah lah yang penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu wahai manusia malaikat-malaikat yang berfungsi sebagai penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, itu berarti usai sudah tugas malaikat penjaga tersebut. Maka utusan-utusan kami, yaitu malaikat-malaikat, mencabut nyawa dan mereka yakin bahwa itu utusan Allah dan tidak pernah melalaikan tugasnya. Saudaraku yang berbahagia, sadarilah kematian itu sudah ada ketetapan dari Allah. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fi nafsika allati qada alaihi al-mautu wa yursilul akhar ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, Allah lah yang menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Allah menahan jiwa seseorang yang ajal kematiannya telah tiba, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam ayat ini Allah sampaikan antara mati dengan tidur. Maknanya, tidur adalah percobaan mati. Apa sebabnya? Ketika seseorang yang sudah tidur, dia tidak tahu kapan dia mulai tidur. Begitu juga seseorang yang mati, jam berapa, detik berapa mulai dia mati. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Nabi Muhammad SAW tidak dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kesesatan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah saja yang bertanggung jawab, yang menggenggam hidup manusia. Semenjak kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat, hanya Allah lah yang memegang nyawa seseorang, baik di saat dia tidur maupun di saat dia telah mati. Dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya ketika dia mati, dan dia lepaskan nyawa orang lain sampai waktu yang ditentukan ketika dia tidur. Sungguh pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kematian itu tidak bisa ditangguhkan. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila telah tiba waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Munafik ayat 11. Allah telah menentukan kapan waktu kematian kita. Tidak bisa Allah merubah, memundurkan dan memajukan kematian seseorang, karena itu sudah ada ketentuannya sejak zaman azali. Orang yang mati di jalan Allah tetap hidup dan dapat kenikmatan. Seseorang yang sudah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat diawali di alam barzakh. Jangan disangka orang itu meninggal mati. Bahkan dia di saat di dalam kubur sampai hari kiamat tidak ada mati-mati lagi. Ketika itu mati sudah mati, artinya tidak ada lagi kematian, kehidupan selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan jangan kamu katakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan dia hidup, dan akan tetapi
kamu tidak menyadarinya. Di antara cobaan yang dihadapi orang mukmin dalam mempertahankan keimanan mereka adalah berperang melawan kaum kafir. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, sebenarnya mereka adalah hidup, tapi kamu tidak sadar. Kemudian mari kita cari posisi kematian kita. Apakah kematian husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kalau su'ul khatimah, kematian kita berarti awal dari penderitaan kehidupan akhirat, baik di alam barzakh, di padang mahsyar, sampai di neraka. Maka orang beriman diwafatkan dalam keadaan baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 32, allazi yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam sorga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 32. Mereka yang mendapat anugerah dari Allah berupa surga-surga yang indah diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat baik. Di akhirat mereka yakin bahwa malaikat mengatakan kepada mereka, keselamatan atas kamu, kedamaian bagi Ananda, masuklah ke dalam surga yang telah Allah siapkan untuk kamu karena apa yang telah kamu kerjakan berupa amal baik di dunia. Saudara-saudaraku, kematian itu memang sangat-sangat ditakuti oleh manusia bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk itu. Namun kematian itu tak perlu kita takut.